Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2024 bersama saya, Penisha Simanjunta. Pada video kali ini kita akan belajar pergerakan nasional, di mana ini merupakan salah satu soal yang sering muncul di TWK CPNS ya. Jadi teman-teman, mari kita bahas dari awal sampai akhir. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu latar belakang dari munculnya pergerakan nasional. Latar belakang munculnya pergerakan nasional karena kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialis Barat dan membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan. Nah, strategi baru ini yang dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi-organisasi modern. Faktor internal yang memunculkan pergerakan nasional yaitu karena adanya perasaan senasib dan sependeritaan dari kaum pribumi. Kita tahu bagaimana Indonesia menderita di bawah pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, kemudian karena inilah muncul perasaan senasib dan sependeritaan dari kaum pribumi sehingga merasa ingin merdeka dari penjajahan. Kemudian munculnya golongan elit cendekiawan yang membawa gagasan kebangsaan. Adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti pada zaman Majapahit, dan kemudian munculnya karya sastra yang mengkritik pemerintahan kolonial Belanda seperti Max Havelaar dan Habis Gelap Terbitlah Terang. Tahu bahwa karya Max Havelaar ini, Habis Gelap Terbitlah Terang, menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanah paksa. Jadi ini merupakan karya sastra dunia yang penting dan merupakan bacaan wajib di sekolah-sekolah Belanda. Karena di sini Indonesia sangat menderita ya teman-teman akibat sistem tanah paksa. Nah, hal inilah yang melatar belakangi faktor-faktor internal munculnya pergerakan nasional. Kemudian faktor eksternal munculnya pergerakan nasional. Kita tahu keberhasilan dari revolusi-revolusi besar dunia melawan kolonialisme seperti revolusi Amerika, revolusi Cina, dan revolusi Mesir. Kemudian munculnya paham demokrasi, nasionalis, liberalis, dan komunis yang menentang adanya praktik kolonialisme. Dan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menandakan bahwa bangsa Asia memiliki kekuatan untuk melakukan dominasi bangsa Eropa. Karena apa? Setelah terjadinya kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi bukti bahwa negara Asia dapat mengalahkan negara Eropa. Dan hal inilah yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia dan Afrika untuk melawan bangsa penjajah. Nah, juga ini memberikan keyakinan pada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia bahwa mereka bisa seperti Jepang yang berasal dari Asia dan mengalahkan Eropa. Hal inilah yang mempercepat lahirnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia seperti Budi Utomo. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke organisasi awal pergerakan. Yang pertama itu ada Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo. Kita tahu bahwa organisasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menjadi simbol kebangkitan nasional, sehingga tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Nah, organisasi ini juga didirikan oleh para pelajar Stopia yang memiliki tujuan mengembangkan kesenian dan kebudayaan, kemudian menjangkau keluar dari ide nasionalisme Jawa untuk bertransformasi menjadi nasionalisme Indonesia. Namun organisasi ini melakukan fusi dengan partai lain dan melahirkan Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Seperti itu ya teman-teman. Organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI, yang awalnya adalah SDI atau Sarekat Dagang Islam yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, kemudian berubah nama menjadi SI pada tahun 1913. Pada tahun 1921 maka SI pecah menjadi Sarekat Islam Putih dengan tokoh Haji Agus Salim, Abdul Muiz, dan Suryo Pamoto, dan SI Merah tokohnya adalah Semon, Darsono, dan Alimin. Yang ketiga ada Indis Party, yang merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda, didirikan pada 25 Desember tahun 1912. Dengan pendiri kita ingat ada 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Kiai Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Teman-teman harus ingat ya, pendiri 3 serangkai itu adalah Indis Party, yang merupakan organisasi orang-orang pribumi dan campuran Hindia Belanda. Yang ini bertujuan untuk mengubah nasib dan bekerja samalah dengan berbagai campuran dari Hindia Belanda.
Kemudian ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 untuk memurnikan ajaran Islam. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada Nadatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 bulan 1 1925. Pendirinya adalah KH Hashim Asari. Dan kemudian ada Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang merupakan sebuah partai komunis di Hindia Belanda dan merupakan partai komunis terbesar dan dibubarkan dengan kekerasan pada tahun 1965. Jadi di Belanda itu berdiri ISDF atau Indische Social Democratische Vereniging yang dimana anggotanya merupakan SI Merah yang bergabung ke ISDF pada tahun 1921. Nah, pada tahun 1924 berganti nama kemudian menjadi PKI. Tokohnya adalah Semaun dan Darsono, Tan Malaka dan Abdul Muiz. Jadi partai ini memiliki 2 juta anggota pada pemilu tahun 1955 dan kemudian terjadilah pemberantasan PKI pada tahun 1965. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Faktor intern yang turut mendorong timbulnya pergerakan nasionalisme adalah A. Terjadinya revolusi nasional Cina. B. Timbulnya paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. C. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1904 sampai 1905. D. Penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan. Dan opsi E. Tampilnya golongan terpelajar yang membawa gagasan kebangsaan. Opsi yang paling tepat adalah opsi D. Penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan. Seperti kita tahu ya teman-teman, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa faktor internal yang turut mendukung terjadinya pergerakan nasional karena adanya perasaan senasib dan sependeritaan dari kaum pribumi. Kemudian adanya kenangan kejayaan masa lampau dan munculnya karya sastra akibat penderitaan bangsa Indonesia akibat tanam paksa. Sedangkan opsi-opsi lainnya ini merupakan faktor eksternal dari munculnya timbulnya pergerakan nasionalisme seperti revolusi nasional Cina, paham-paham baru, kemenangan Jepang atas Rusia, dan juga opsi E ini salah karena ini bukan golongan terpelajar namun dari kaum elit cendekiawan ya teman-teman yang membawa gagasan kebangsaan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi D. Penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan. Kita masuk ke soal yang kedua. Faktor ekstern yang mendorong timbulnya pergerakan nasionalisme adalah A. Adanya perasaan senasib dan sependeritaan dari kaum pribumi. B. Munculnya golongan elit cendekiawan yang membawa gagasan kebangsaan. C. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1904 sampai 1905. D. Adanya kenangan kejayaan masa lampau seperti pada zaman Majapahit. Dan E. Munculnya karya sastra yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Jawaban yang paling tepat adalah betul sekali, adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1904 dan 1905. Karena hal inilah yang memprakarsai bahwa bangsa-bangsa Asia itu memiliki kekuatan untuk merdeka seperti Asia, seperti Jepang juga ya teman-teman. Untuk opsi A, B, D, dan E ini merupakan faktor internal yang mendorong timbulnya pergerakan nasionalisme. Jadi ingat saja untuk eksternal itu karena adanya kemenangan dari bangsa-bangsa lain sehingga mendorong munculnya pergerakan nasional. Kemudian paham-paham demokrasi, nasionalis, liberalis, dan komunis yang menentang adanya praktik kolonialisme. Seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah A. Berdirinya gerakan modernis Islam pertama di Jawa. B. Terjadinya persaingan dengan pedagang Cina. C. Terbukanya kesempatan bagi bumi putra untuk berpolitik praktis. D. Terbukanya peluang bagi pribumi untuk menjabat pegawai pada birokrasi kolonial. Dan opsi E. Dilancarkannya gerangan penggalangan beasiswa bagi pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo. Karena apa? Hal itulah yang memunculkan terjadinya muncul golongan-golongan pelajar yang memprakarsai lahirnya Budi Utomo. Sedangkan untuk opsi A, berdirinya gerakan modernis Islam pertama di Jawa, ini merupakan
organisasi Muhammadiyah. Sedangkan opsi B, terjadinya persaingan dengan pedagang Cina, ini merupakan latar belakang berdirinya Serikat Dagang Islam. Dan untuk opsi C, terbukanya kesempatan bagi Bumi Putra untuk berpolitik praktis, serta terbukanya peluang bagi pribumi untuk menjabat pegawai pada birokrasi kolonial, ini merupakan latar belakang berdirinya organisasi Indies Party. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kata kuncinya tadi dari opsi A, B, C, D, dan E. Untuk soal ini, latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah dilancarkannya gerakan penggalangan beasiswa bagi pelajar Jawa oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kita masuk ke latihan soal yang keempat. Budi Utomo adalah organisasi sukarela pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Budi Utomo bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari A. Keterasingan dan kemunduran, B. Kekunoan, C. Kemiskinan dan keterbelakangan, D. Kebodohan dan kematian akibat gagal panen, E. Penderitaan dari penyakit menular. Jawaban yang paling tepat kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kita tahu tadi bahwa organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi dari pelajar. Jadi kalau untuk opsi E udah bisa langsung kita eliminasi ya, penderitaan dari penyakit menular, karena ini hubungannya dengan orang-orang dengan pelajar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi A, keterasingan dan kemunduran, ini kurang tepat. Untuk opsi B juga kekunoan, ini kurang tepat. Nah untuk opsi C, kemiskinan dan keterbelakangan, ini adalah jawaban yang tepat. Karena apa? Organisasi Budi Utomo bertujuan untuk menyadarkan kedudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan kemudian mewujudkan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu membebaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk opsi D, ini salah karena kebodohan dan kematian akibat gagal panen. Ingat saja ya teman-teman bahwa organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi mengenai pendidikan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, menghindar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Latar belakang pembentukan Sarekat Dagang Islam atau SDI adalah untuk opsi A, mencegah masuknya paham-paham komunisme, B, memajukan para pedagang Arab di Indonesia, C, memutuskan jaringan perdagangan Eropa di Indonesia, D, memompa semangat perjuangan pedagang Arab, dan opsi E, melawan dominasi para pedagang Cina di bidang perdagangan batik. Untuk jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah opsi E, melawan dominasi para pedagang Cina di bidang perdagangan batik. Jadi teman-teman, latar belakang pembentukan Sarekat Dagang Islam ini adalah di bidang perdagangan. Karena banyaknya pedagang-pedagang Cina yang masuk, maka SDI dibentuk untuk melawan dominasi pedagang Cina yang melakukan perdagangan batik. Untuk opsi A, mencegah masuknya paham komunisme, ini salah, kurang tepat. B juga Arab, tidak ada hubungannya. Kemudian untuk opsi C juga salah, memutuskan jaringan perdagangan Eropa. Dan untuk opsi D juga salah, memompa semangat perjuangan pedagang Arab. Opsi yang paling tepat adalah opsi E, melawan dominasi para pedagang Cina di bidang perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI yang bertujuan untuk A, mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial, B, mendukung pemerintah Belanda menghadapi radikalisme, C, menyatukan seluruh umat Islam dalam menghadapi pan-islamisme, D, agar mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah, dan opsi E, agar keanggotaannya menjadi lebih luas, bukan hanya dari golongan pedagang saja. Teman-teman sudah jawab kan? Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, agar keanggotaannya menjadi lebih luas, bukan hanya dari golongan pedagang. Ya, betul sekali teman-teman, karena Serikat Dagang Islam jadi tidak terbatas pada nama dagang saja, sehingga dihilangkan menjadi Serikat Islam untuk memperkuat struktur organisasi, yaitu dengan menambah anggota ya menjadi lebih luas. Jadi tidak terbatas pada nama dagang saja. Untuk opsi A menurut saya mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial, itu kurang tepat. Untuk opsi B juga mendukung pemerintah Belanda menghadapi radikalisme, kurang tepat. Opsi C, menyatukan seluruh umat Islam dalam menghadapi pan-islamisme, juga tidak tepat. Dan opsi D juga kurang tepat, mendapatkan dukungan dari negara timur. Ini tidak ada hubungannya ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah untuk memperluas keanggotaan, opsi E.
Kita masuk ke latihan soal ke-7. Pada tahun 1921, Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu di antara opsi A. Semaun dan Tan Malaka dengan Darsono, B. Dois Dekker dengan KH Agus Salim, C. H. Samanhudi dengan Cipto Mangunkusumo, D. Haji Agus Salim dan Abdul Muiz dengan Semain dan Darsono, dan opsi E. Cokro Aminoto dengan Sangaji. Bagaimana teman-teman, sudah dapat jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Haji Agus Salim dan Abdul Muiz dengan Semain dan Darsono. Kita tadi sudah jelaskan ya di awal bahwa SI itu terbagi menjadi dua, yang mana SI putih dan SI merah. Nah, kemudian SI putih tokohnya tadi ingat Haji Agus Salim, Abdul Muiz dan Suryo Pamoto, yaitu A2S ya, Agus Salim, Abdul Muiz dan Suryo Pamoto. Sedangkan SI merah tokohnya adalah Semon, Darsono dan Alimin. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu antara Haji Agus Salim dan Abdul Muiz dengan Semaun dan Darsono. Untuk opsi A itu salah, untuk opsi B juga salah ya teman-teman, ini tidak ada kaitannya. Dois Dekker juga. Untuk opsi C juga salah, dan opsi E juga Cokro Aminoto dan Sangaji juga salah. Soal selanjutnya, perpecahan Sarekat Islam atau SI menjadi SI putih dan SI merah dilatar belakangi oleh A. Campur tangan Belanda dalam struktur organisasi, B. Berkembangnya liberalisme di tubuh Sarekat Islam, C. Pemahaman yang berbeda tentang nasionalisme, D. SI putih cenderung ingin menguasai seluruh organisasi SI, E. Menyusupnya pengaruh komunis di tubuh Sarekat Islam. Opsi yang paling tepat adalah opsi E. Menyusupnya pengaruh komunis di tubuh Sarekat Islam. Kita ingat, perpecahan Sarekat Islam ini karena terjadinya atau menyusupnya komunis yang dibawa oleh Semaun, Alimin, dan Darsono, sehingga hal inilah yang menyebabkan perpecahan. Untuk opsi A itu kurang tepat, B juga berkembang liberalisme itu kurang tepat, pahamnya adalah komunisme ya teman-teman. Opsi C, pemahaman yang berbeda tentang nasionalisme itu juga tidak tepat. Kemudian opsi D juga salah, karena yang mempelopori dari perpecahan ini adalah SI merah, menyusupnya pengaruh komunis di tubuh Sarekat Islam. Seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang ke-9. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Salim untuk mengembalikan Sarekat Islam serta membersihkannya dari pengaruh Marxisme adalah A. Melaporkan para anggotanya ke Belanda, B. Melakukan disiplin partai tentang pelarangan keanggotaan ganda, C. Menyebarkan sentimen anti-komunisme, D. Membentuk partai baru yaitu Partai Komunis Indonesia, dan opsi E. Mengurangi jumlah perwakilan partai di daerah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Melakukan disiplin partai tentang pelarangan keanggotaan ganda. Karena apa? Pada saat itu terjadi yang namanya Kongres SI kelima di Surabaya untuk membersihkan Serikat Islam dari paham komunisme. Akibat dari tadi soal sebelumnya SI merah memprakarsai seperti Semaun, Alimin, dan Darsono untuk menyusup pengaruh komunis itu di Partai Sarekat Islam. Karena itulah dilakukan disiplin bahwa tidak boleh keanggotaan ganda. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat. Ingat ya teman-teman, jadi tindakan yang dilakukan oleh Agus Salim adalah dengan melakukan disiplin partai. Bukan opsi A, melaporkan ke Belanda, bukan. Opsi C juga bukan, menyebarkan sentimen anti-komunisme. Karena tidak cukup hanya dengan menyebarkan sentimen anti-komunisme, namun juga harus melakukan tindakan yang tepat agar tidak terjadi pengaruh lebih lanjut oleh paham komunisme itu. Kemudian untuk opsi D juga ini kurang tepat ya, dan opsi D juga mengurangi jumlah perwakilan partai di daerah ini juga tidak tepat. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal ke-10. Nama sebenarnya dari anggota Indis Party Dois Dekker dan Ki Hajar Dewantara berturut-turut adalah A. Budi Utomo dan Snow Horgroinch, B. Soeharto Suryaningrat dan Danudirja Setiabudi, C. Snow Horgroinch dan Cipto Mangunkusumo, D. Suwardi Suryaningrat dan Wahidin Sudirohoso, dan E. Danudirja Setiabudi dan Suwardi Suryaningrat. Teman-teman pasti sudah tahu kan? Opsi yang paling tepat adalah opsi E, Danudirja Setiabudi dan Suwardi Suryaningrat. Itu merupakan nama sebenarnya dari anggota Indis Party, Dois Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Jadi teman-teman juga harus tahu nama-nama tokoh seperti ini karena bisa muncul soal seperti ini di dalam tes CPNS, karena pada tahun-tahun sebelumnya ini merupakan FR ya teman-teman. Ya, kita tidak menyangka bahwa soal-soal mengenai nama-nama pahlawan ini juga muncul, padahal itu merupakan soal yang muncul
pas di tes SKD CPNS. Jadi teman-teman harus memahami yang namanya dari pergerakan nasional. Nah, dari awal tadi kita sudah belajar mulai dari latar belakang pergerakan nasional, faktor eksternal dan internal, kemudian organisasi-organisasi pergerakan nasional. Teman-teman harus ingat semua itu karena hal ini muncul dalam TWK di SKD CPNS. Dan ingat kata-kata kuncinya tadi sudah saya jelaskan juga secara rinci. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya agar teman-teman semua lolos SKD CPNS tahun 2024. Terima kasih.